Yang kedua adalah pelanggan internal, yaitu adalah para karyawan, para dosen, unsur-unsur pimpinan, dan lain sebagainya. Pegawai administrasi dan juga pegawai teknis. Jasa yang bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Jadi semua hal, baik barang maupun jasa, itu adalah memberikan kepuasan. Dan kepuasan itu diukur dari apa yang dikeluarkan oleh pelanggan, itu lebih kecil daripada jasa atau barang yang diberikan. Sama halnya seperti kenapa kok barang-barang thrifting itu laku di pasaran. Karena ketika kita bandingkan produk thrifting dengan baju di pasar yang dijual baru, itu pun harganya tidak jauh beda. Kenapa kok ada banyak anak muda itu yang lebih memilih thrifting? Ya, karena ada brandednya, sehingga mereka akan lebih puas membeli barang meskipun second itu dengan branded. Nah, seperti itu. Itu contoh dari ketika kita beli sesuatu. Kalau kita bicara tentang fungsi itu relatif memang. Ketika kita berbicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang jasa, itu adalah bersifat melayani pelanggan. Karena itu harus bermutu supaya memuaskan pelanggan. Mengapa demikian? Jadi perlu kita garis bawahi lagi tentang mutu. Mutu adalah jasa atau pelayanan atau produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi bukan hanya kita berpikir bukan hanya menjadi yang terbaik, karena terbaik itu bukan hal yang menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kepuasan dari pelanggan. Bagaimana kita melayani atau produk yang diberikan itu menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi ekspektasi dari pelanggan itu pun harus dipertimbangkan. Bisa jadi kita memberikan hal yang di luar sana itu biasa, tetapi untuk pelanggan kita itu luar biasa, itu pun juga bisa diterapkan. Kalau contoh yang paling mudah itu adalah di makanan. Jadi ada makanan nih yang harganya, contohnya Kentucky, ya, Kentucky apa ayam goreng yang ada tepungnya. Ketika kita membandingkan antara yang di pinggir jalan dengan yang di mall, itu pun harganya jauh berbeda. Tapi ada pelanggan yang lebih suka dengan ayam goreng yang ada di pinggir jalan, tetapi juga banyak yang suka dengan yang ada di mall. Kenapa demikian? Karena kenapa kok ada banyak orang yang suka seperti itu? Ya, karena pasarnya berbeda, karena ekspektasinya juga akan berbeda. Kalau umpamanya harga ayam goreng dengan harga 5.000, yes, nggak usah terlalu berharap. Tetapi ketika dengan harga yang 25 atau 30, itu pun ekspektasinya akan berbeda. Dan ketika perusahaan mampu memberikan pelayanan yang jauh melebihi harapan mereka, maka mereka akan terpuaskan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa itu TQM? Atau Total Quality Management. Jadi adalah sebuah filosofi atau sebuah alat dan juga sebuah proses yang outputnya, ya, yang keluarannya itu adalah untuk kepuasan pelanggan dan juga untuk perbaikan terus-menerus. Jadi poinnya adalah tentang pelanggan, ya, customer oriented atau customer satisfaction dan juga continuous improvement. Dan formula suksesnya itu adalah tentang effective training, effective implementation, dan juga executive involvement. Jadi ketika kita berbicara tentang mutu, apakah mutu itu? Mutu adalah panduan sifat-sifat barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Jadi ketika kita berbicara tentang mutu, itu adalah ketika kita berbicara tentang tidak hanya tentang produk. Contohnya rumah makan. Jadi contohnya rumah makan ataupun kafe. Pertimbangan apa yang membuat teman-teman itu pergi ke rumah makan ataupun kafe? Itu tidak hanya tentang menunya saja, tetapi adalah tentang suasana. Jadi yang kelihatan itu adalah makanannya, yang tersirat itu adalah lingkungannya, desainnya, keadaannya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kafe tersebut atau rumah makan tersebut menjadi lebih laku. 4 usaha mendasar untuk menghasilkan mutu. Yang pertama adalah ciptakan situasi win-win solution, bukan kalah menang. Jadi ketika kita berbicara tentang produk, tidak menjadi rahasia umum bahwasanya kalau makanan itu untungnya hampir 100% atau 2 kali lipatnya dari modalnya. Tetapi orang yang membeli itu merasa itu fair. Karena apa? Karena pertama, brand yang diciptakan itu juga butuh proses, ya kan? Terus untuk alur prosesnya juga mereka harus berpikir matang. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang membeli ayam goreng tadi dengan harga 25.000 atau 30.000, kalau dihitung dengan HPP-nya itu tidak akan masuk. Maksudnya apa? Emasnya akan murah banget. Hanya butuh uang 10.000 aja itu sudah jadi sebenarnya. Tapi kenapa mereka suka rela mengeluarkan uang 25 atau 30.000? Karena ada tempatnya, terus kebersihannya,
terus rasanya itu pun juga ketika buat sendiri tidak akan seenak itu, seperti itu. Jadi ciptakan kesan win-win. Nah, dari sisi customer itu merasa puas, dari sisi perusahaan atau rumah makan tadi itu adalah juga mendapatkan keuntungan, seperti itu. Utamakan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap orang. Maksudnya apa? Jadi ketika kita menerapkan MMT tadi, maka secara otomatis setiap orang itu akan dimanusiakan. Kenapa dimanusiakan? Karena semuanya diajak untuk berpikir bagaimana setiap orang itu dimanusiakan, bukan hanya diperas uangnya. Jadi dari sisi karyawan itu mereka diajak bicara untuk memperbaiki bisnis dari perusahaan, dari sisi dari sisi pelanggan itu diberikan pelayanan yang baik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berorientasilah pada proses dan hasil jangka panjang. Ini juga menjawab kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan itu yang meluncurkan produk itu dengan harga yang murah. Salah satunya dengan ini. Jadi ketika sudah banyak orang yang mengenal, maka mereka akan menaikkan harganya. Utamakan mengembangkan kerja sama, bukan persaingan. Contoh dari hal yang kelihatannya bersaing, tetapi mereka bekerja sama, itu adalah di Indomaret dan Alfamart. Itu mereka kelihatannya memang bersinggungan, tetapi ketika kita lihat dari sisi bisnis, itu mereka tidak bersinggungan. Mereka saling melengkapi. Tetapi yang kalah itu adalah toko-toko kecil akhirnya. Jadi Indomaret juga jualan, Alfamart juga jualan. Ada orang yang bilang Alfamart lebih murah, ada yang bilang Indomaret lebih murah, karena yang dibeli berbeda, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang jualan yang sama, itu bukan berarti kita bersaing, tetapi kita melakukan kerjasama juga. Nah, jadi ketika ada teman yang jualannya sama, itu bukan dimusuhi, tetapi bagaimana saling sharing untuk mengembangkan bisnisnya.